Episode 13. Malam ini adalah rapat perkumpulan anggota mafia yang diketuai Lucifer. Pertemuan dilakukan di salah satu klub malam terkenal di Jakarta. Pemilik dari klub malam bernama Shining Day. Ini adalah salah satu anggota dari perkumpulan mafia. Deadly Poison adalah nama perkumpulannya. Yang tergabung dalam Deadly Poison ini ada 5 kelompok, yaitu kelompok Power yang diketuai Baron. Kemudian kelompok Storm yang diketuai Andreas, kelompok Sky diketuai James, kelompok Soul diketuai oleh Narendra, dan kelompok Love yang diketuai Miranda. Sedangkan pemimpin besar dari Deadly Poison adalah Lucifer. Masing-masing kelompok bebas menentukan jumlah anggotanya. Deadly Poison tidak membunuh wanita dan anak-anak, tapi tidak bisa menghindari siksaan jika mereka melakukan perlawanan. Lucifer sudah lama memimpin Deadly Poison. Dia dipilih oleh Michael Lee, ketua sebelumnya. Michael memilih Lucifer karena dia merasa ada jiwa iblis di dalam tubuh Lucifer. Apalagi Lucifer adalah orang yang tidak pernah takut mati dan setia dalam kelompoknya. Sebelum Michael Lee meninggal, dia menyuruh Lucifer untuk berhati-hati karena tidak semua anggota di dalam kelompoknya menyukainya. Akan banyak yang berkhianat, akan ada musuh dalam selimut, dan Lucifer tahu itu. Banyak anggota kelompok yang tidak setuju Lucifer menjadi pemimpin, tapi mereka tidak bisa menunjukkannya secara langsung, tentu saja karena mereka takut. Aku dengar ada yang berani mengizinkan senjata nuklir masuk ke negara ini ya. Ada yang mau mengakuinya? Kalau berani mengakuinya, aku akan mengurangi hukumannya sepertiga, ucapnya dengan santai tapi menegangkan. Gawat, bagaimana dia tahu? Gumam Baron. Suasana hening, saling menatap. Sementara Lucifer menatapi semua anggota kelompoknya itu dengan tatapan tajam. Tidak ada? Tanyanya menegangkan. Baiklah, ucapnya sambil berdiri. Berjalan mengitari anggota-anggotanya, perlahan berhenti pada seseorang, kemudian berjalan lagi dengan santai sambil bersiul. Semua orang kecuali Lucifer sangat ketakutan dan mengeluarkan keringat. Baron, apa kau mengetahuinya? Tanya Lucifer sedikit membungkuk ketika menghampiri Baron yang sedang duduk di kursinya. Tidak tuan, saya tidak tahu, ucapnya gemetaran. Kau yakin? Tanya Lucifer lagi sambil memegang pundak Baron. Ya, yakin tuan, jawabnya lagi gugup. Oke, akan langsung aku lenyapkan saja ya, ucap Lucifer sambil menganggukkan kepalanya. Dia masih melanjutkan perjalanan mengitari anggotanya. Perlahan-lahan dia mengeluarkan pistol kesayangannya yang disimpan di belakangnya. Klik. Semua orang panik, ketakutan, takut menjadi sasaran timah panas Lucifer. Dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa yang orang yang berani bikin ketuanya marah? Dan duar. Lucifer melepaskan timah panasnya tepat di bagian kepala dan bahu seorang laki-laki yang duduk di rapat itu. Orang itu adalah anak buah Baron. Semua yang mendengar suara itu serentak melihat ke arah asalnya, terdiam, terpaku. Aris, antar bangkai itu ke rumah keluarganya. Jangan lupa katakan pada mereka untuk tidak melakukan perlawanan, ucapnya pada Aris. Baik tuan, jawab Aris. Aris mengajak beberapa rekannya untuk mengangkat mayat orang yang ditembak Lucifer. Baron, dia anak buahmu kan? Tanya Lucifer pada Baron. Iya tuan, jawabnya. Kau berikan biaya kompensasi untuk keluarganya, perintah Lucifer. Baik tuan, jawabnya takut. Aku tidak suka ada yang berkhianat di kelompokku. Meskipun aku sudah beberapa kali mengatakan seperti ini, tapi masih ada juga yang berani mengkhianatiku ya. Tapi ya sudahlah, aku tidak keberatan. Jujur saja, aku menikmatinya. Membuang nyawa-nyawa orang yang tidak berguna. Hahaha. Kepuasan ketika darah orang itu keluar dari tubuhnya. Dan aku yakin peluru tadi bukanlah peluru terakhir yang akan aku keluarkan.
pasti akan ada lagi, ucap Lucifer. Apa kalian mengerti maksudku kan? Tanya Lucifer. Kami mengerti Tuan, jawab mereka serempak. Hendra, siapkan mobil, aku lapar, perintah Lucifer. Baik Tuan, jawabnya sambil keluar dari ruangan. Kalian pulanglah, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan dan keluarga kalian. Hahaha, ucap Lucifer sambil berjalan menyusul Hendra. Sialan, bangsat kau Lucifer. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu, gumam Baron sambil menggepalkan tangannya. Sementara ada sepasang mata yang memperhatikannya sambil tersenyum sinis. Benar-benar bodoh, ucap orang yang mengamati Baron. Wow, dia sangat sadis dan gila, benar-benar seperti iblis. Pantas saja dia terpilih menjadi ketua Deadly Passion. Mengerikan, 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 ucap Andreas selaku ketua kelompok Storm. Kau benar, dia tetap tampan. Aku menyukainya. Hahaha, ucap Narendra. Narendra, ketua kelompok Soul yang memiliki wajah tampan dan halus ini, sangat menyukai Lucifer. Hei Banci, hati-hati ketahuan sama Lucifer. Bisa jadi lemper ntar kau dibuat, ucap Mirandra, ketua kelompok Love. Sirik banget sih. Ih, jawabnya sambil memainkan jari kelingkingnya. Bu, begini Bu, saya minta izin untuk sewa kos saya, ucap Eva menghampiri rumah pemilik kosan itu. Iya, kenapa Pak? Tanya ibu kos. Saya belum bisa bayar uang kos saya Bu, tapi seminggu lagi saya pasti bisa bayar Bu, ucap Eva gugup sambil memainkan ujung bajunya. Oh itu, iya nggak apa-apa kok Pak, kamu tenang aja, nanti kalau sudah ada kamu boleh bayar kok, ucap bu kosannya. Bener Bu, makasih ya Bu, ucap Eva sambil memegang tangan ibu itu. Iya, kamu nggak usah khawatir, hehehe, jawabnya sambil mengelus rambut Eva. Kamu sudah makan? Sini bareng makan sama ibu, tawar ibu kosannya. Terima kasih Bu, tapi saya sudah makan tadi, hehehe, jawab Eva. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Permisi, ucap Eva sambil beranjak pergi. Ibu kasihan sama kamu Pak, kamu selalu saja ditindas sama orang tua angkat kamu yang kejam itu, ucapnya sendiri. Eva kembali ke kosannya, duduk di ranjang. Untung aja ibu kosan tidak marah, baik banget. Aku harap beliau panjang umur dan sehat selalu, amin, gumam Eva. Aris, Hendra, segera datang ke apartemenku, panggil Lucifer melalui telepon. Baik Tuan, jawab Aris dan Hendra. Tidak menunggu lama, mereka sudah sampai di apartemen Lucifer. Ada apa Tuan? Tanya Aris. Kalian duduklah dulu, ucap Lucifer duduk di kursi singgasananya sambil menyalakan rokok favoritnya. Mereka pun duduk. Aris dan Hendra saling menatap. Apa aku melakukan kesalahan? Gumam Aris. Apa aku melakukan kesalahan? Gumam Hendra. Kenapa Aris dan Hendra dipanggil ya? Apa mereka membuat bosnya marah? Wah, apa yang akan terjadi nih? Kenapa ya Aris sama Hendra dipanggil sama Lucifer? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.